Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Mansari, NIM 18531031, Prodi Pendidikan Agama Islam 5C, mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI di SMA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apa sih pengertian jujur? Memahami makna kejujuran. Pengertian jujur adalah dalam bahasa Arab kata jujur dengan as-sidqu atau sidik yang berarti benar atau nyata. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur adalah as-sidqu bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian antara informasi. Ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampur kedustaan. Ada beberapa pembagian sifat jujur. Menurut Imam Ghazali, sifat jujur sebagai berikut: A. Jujur dalam niat atau berkehendak. B. Jujur dalam perkataan atau lisan. C. Jujur dalam perbuatan atau amalia. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah SWT mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Kejujuran akan mengantar seorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah SWT, sedangkan kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seorang berbuat kemungkinan dan menjerumuskan ke jurang neraka. Sebagai contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan, misalnya Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua, aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyun kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur dengan pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, percaya. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktinya terlebih dahulu? Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur adalah Quran surah Al-Maidah ayat 5. Kedua, Quran surah At-Taubah. Yang ketiga, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Kandungan di sini
menceritakan bahwa ketika Rasulullah akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerangkan tentara Romawi dan orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir di pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Bahkan menurutnya hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima di hari-hari sebelumnya. Menerapkan perilaku mulia. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Ia adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Sehingga separuh gelar kenabian akan disandang kepada orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat. Misalnya seperti berikut: 1. Meminta izin atau berkomitmen kepada orang ketika akan pergi manapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. 4. Melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. 5. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulang atau ujian sekolah. 6. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau tidak kehadiran ke sekolah. Bila itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.